Hai, namaku Ide Yogi. Aku akan menjelaskan sedikit tentang mikroplastik. Mikroplastik adalah partikel plastik yang kurang dari 5 mm yang berasal dari mikroplastik atau pecahan plastik yang lebih besar. Sumber mikroplastik di lahan pertanian meliputi pupuk yang tercemar, limbah plastik, dan akumulasi dari lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan tanah, tanaman, serta berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Sumber mikroplastik di lahan pertanian banyak dijumpai berasal dari pupuk, biosolid dan kompos, irigasi yang sudah tercemar, dan juga merusak plastik. Kalau dari pupuk organik dan organik dapat mengandung mikroplastik, terutama jika berasal dari limbah yang terkontaminasi plastik. Nah, kalau biosolid dan kompos sering digunakan sebagai pupuk. Namun seringkali biosolid dan kompos ini mengandung mikroplastik dari limbah domestik dan industri. Nah, kalau irigasi sendiri, banyak sekali irigasi yang telah ada di Indonesia ini, ya terutama di Indonesia, apalagi di Madura, yang sudah tercemar karena masyarakatnya tidak peduli akan menjaga kesehatan lingkungan dan tidak menjaga sumber air, sehingga dapat menyebabkan tercemarnya irigasi tersebut. Nah, penggunaan merusak plastik yang berfungsi untuk menutup tanah pertanian juga menjadi salah satu faktor terdapatnya mikroplastik di dalam tanah. Jenis mikroplastik ada dua, mikroplastik primer, mikroplastik sekunder. Kalau mikroplastik primer, partikel plastik yang diproduksi dalam ukuran kecil seperti butiran dalam produk kosmetik atau deterjen. Nah, kalau mikroplastik sekunder, partikel yang terbentuk dari degradasi plastik yang lebih besar seperti botol atau kantong plastik seperti ini ya teman-teman. Yang banyak bisa kita jumpai di lahan-lahan pertanian, apalagi di tempat-tempat agrowisata. Penyebaran mikroplastik dapat menyebar melalui berbagai cara, termasuk melalui udara, angin, dan aktivitas manusia. Akumulasi di tanah pertanian dapat terjadi akibat penggunaan pupuk dan limbah yang terkontaminasi. Mikroplastik juga dapat berpindah dari tanah ke tanaman, kemudian ke hewan, serta manusia melalui rantai makanan. Dampak mikroplastik terhadap agroekosistem dapat merubah struktur dan fungsi tanah. Yang kedua, menurunkan kualitas dan produktivitas tanaman, gangguan pada organisme tanah, serta dapat mencemari rantai makanan. Seperti perubahan struktur dan fungsi tanah, mikroplastik dapat mempengaruhi struktur tanah, mengurangi kemampuan tanah untuk menahan udara dan nutrisi, sehingga dapat menurunkan fungsi tanah. Nah, penurunan kualitas dan produktivitas tanaman. Nah, tanaman sendiri akan menyerap hampir semua, terutama unsur-unsur baik yang tersedia di dalam tanah. Dan sering sekali seperti mikroplastik ini tidak sengaja terserap oleh tanaman, yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, mengurangi penyerapan nutrisi, dan menurunkan hasil panen. Gangguan pada organisme tanah, mikroplastik dapat tertelan oleh organisme tanah seperti cacing dan serangga, menyebabkan gangguan pencernaan dan reproduksi. Kontaminasi rantai makanan, mikroplastik dapat berpindah dari tanah ke tanaman, kemudian ke hewan yang memakan tanaman tersebut, dan akhirnya ke manusia. Dampak terhadap kesehatan tubuh dapat mengganggu sistem pencernaan kita, gangguan sistem endokrin, gangguan sistem kekebalan tubuh, dan dapat menyebabkan kanker. Nah, dari penjelasan mikroplastik tersebut, saya harap kita semua bisa menjaga lingkungan kita agar tetap bisa kita lestarikan, sehingga anak cucu kita bisa merasakan alam yang kita rasakan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih, bye bye.